dengan adanya beban, momen, kemudian gaya luar akan terjadi efek terhadap struktur. Nah ini kelihatan ya bahwa ada bentuk lengkungnya adalah gaya-gaya yang terjadi pada portal bangunan. Ini mengikat pada balok yang di sini. Dan di balok sini karena di sini ada momen akan terpuntir. Nah, ini efeknya berbahayanya cantilever. Sehingga yang di bagian sini perlu penanganan khusus detail struktur. Ini yang harus diperhatikan oleh arsitek. Jadi, salam arsitek. Kali ini saya akan memberikan materi kuliah mengenai momen portal dan rangka. Ini adalah kuliah struktur konstruksi 3 di bulan April 2020. Kali ini saya minta maaf sekali karena mungkin materi video ini akan menjemukan, karena ini isinya hanya teori-teori untuk coba menjembatani antara arsitek dengan struktur. Teorinya rumit sehingga sulit untuk dibuat menarik, sehingga bagi mahasiswa tolong ditonton, bagi orang umum mungkin bisa saja sekilas. Kita coba mulai. Saya akan bawakan versi cepat sehingga mungkin ini akan terjadi kebingungan bagi mahasiswa. Caranya adalah bisa dengan mempost video ini agar gambar bisa Anda baca dengan detail. Misalnya di sini adalah contoh gaya-gaya. Jadi dari sini adalah gaya vertikal yang biasa terjadi karena ada berat sendiri dari bangunan. Kemudian ada gaya horizontal itu terhadap angin. Yang perlu arsitek tahu adalah adanya gaya momen seperti ini. Momen lintang, ini adalah momen torsi. Nah ini jika adanya rangka atau frame akan bisa bergoyang gitu. Ini teknik-teknik cara supaya rangka tidak bergoyang, diberi skor supaya stabil seperti ini. Kemudian di sini adanya dinding penguat, biasanya disebut nanti dibangun shear wall. Kemudian adanya di sini adalah perkuatan pada sendi, jadi sambungannya diperkuat seperti itu. Ini juga sama, ini adalah masalah bagaimana rangka frame itu harus kuat sehingga dinding yang harusnya stabil itu bisa bergoyang. Supaya tidak bergoyang maka harus ada pertemuan dengan dinding lain sehingga tekuk-tekuk dinding ini akan memperkuat struktur. Lalu frame seperti di sini itu akan tambah kuat bukan cuma dari elemen vertikal kolom, elemen horizontal baloknya, tapi dengan adanya dinding di sini secara vertikal itu akan bertambah kuat. Juga elemen lain adalah yang memperkuat portal itu lantai seperti di sini. Nah, dengan adanya portal bertingkat, yang perlu kita perhatikan adalah titik-titik sambungan di sini karena ini biasanya untuk beton perlu adanya sambungan yang kaku atau rigid. Ini pun sama. Bisa Anda lihat sekilas bagaimana gaya-gayanya. Ini seperti yang tadi detailnya, bagaimana beban itu bisa membentuk bentuk terdefleksi, artinya bisa berubah karena adanya momen, adanya lengkung dan sebagainya. Dan dari situ adanya perhitungan momen, baik momen lintang maupun momen lentur. Di sini frame portal itu dapat diperkuat dengan adanya skor seperti ini ya. Karena jika tidak skor dia akan goyang. Ini misalnya rangka bangunan sederhana seperti gudang itu terjadi defleksi. Nah ini yang penting adalah bahwa portal sederhana itu bisa bergoyang. Kemudian portal itu karena beban bisa seakan-akan akan melengkung. Akibatnya apa? Bahwa gedung bertinggi dengan adanya beban, momen, kemudian gaya luar akan terjadi efek terhadap struktur. Nah ini kelihatan ya bahwa ada bentuk lengkungnya adalah
gaya-gaya yang terjadi pada portal bangunan. Perhitungannya Anda bisa lihat saja, itu ada dari perhitungan pembebanan, kemudian deformasi, kemudian ada perhitungan gaya lintang, kemudian ada perhitungan gaya momen. Yang bisa menghitung ini adalah ahli-ahli struktur dari sipil. Namun arsitek jika mengetahui hal ini itu jauh lebih baik. Ini kelihatan bahwa dari kolom balok itu terjadi adanya penyaluran beban, dan di situ arsitek harus tahu. Tapi sebenarnya di dalamnya elemen struktur terjadi juga gaya-gaya. Gayanya bisa gaya vertikal, horizontal, gaya angin, gaya momen. Nah, dari poltar yang kita susun sebenarnya bisa kita buat perkuatan dari poltar yang lurus maupun portal dengan bentuk perkuatan V. Lalu ukuran portal jika di arsitek disebut adalah modul, itu adalah modul dengan grid sempit seperti ini ataupun dengan grid lebar. Bentuk kolom pun bisa sebenarnya dengan modifikasi bentuk V jika digunakan material beton bertulang. Nah, yang terakhir adalah bahwa dari gaya tadi yang harus diperhatikan adalah gaya-gaya puntir. Kenapa? Biasanya disebut cantilever. Bahwa balok cantilever ini akan dia sendiri ini ada terjadi gaya. Gaya di sini adalah gaya momen, tetapi balok ini mengikat pada balok yang di sini. Dan di balok sini karena di sini ada momen akan terpuntir. Nah, ini efeknya berbahayanya cantilever. Sehingga yang di bagian sini perlu penanganan khusus detail struktur. Ini yang harus diperhatikan oleh arsitek. Jadi kalau arsitek cuma bentuk cantilever bisa, tetapi bagaimana gayanya? Nah, ini arsitek harus konfirmasi, koordinasi, bertanya, konsultasi pada ahli struktur bangunan yaitu insinyur sipil. Demikian materinya, semoga tidak membosankan. Yang belum subscribe bisa di subscribe. Kita lanjutkan materi pada video berikutnya.